Iya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Iya, memang sebenarnya beliau itu baik menurut saya ya. Beliau baik dari sisi iman, baik. Kemudian beliau termasuk penopang keluarga. Baik, saya melihat itu baik semua. Cuma ada kekurangan, namanya orang itu kekurangan pasti ada lah. Ya kita-kita itu ada. Nah beliau itu kekurangannya hanya satu, kaku. Yang kedua keras, yang ketiga emosi, hanya itu. Nah kalau dilihat sholat baik, ngaji baik, semua baik, puasa baik, semua baik. Bilang gimana? Tiga-tiganya itu harus direparasi. Nah yang harus direparasi itu ke kaku, namanya keras. Bengkel kan reparasi. Ya, sama emosi. Nah memang pada waktu itu beliau memang mencoba membantu saudaranya, tapi salah jalan gitu loh. Karena nggak tahu, gitu loh. Maksud beliau baik, maksudnya baik, tapi salah jalan. Nah akhirnya disitulah Allah melihat ini sudah masuk nisabnya, ujian yang bentuknya musibah ini harus diturunkan. Nah di situ saya langsung tahu. Dan pada waktu itu saya lihat memang di punggungnya itu memang ini nggak bisa sembuh dalam waktu cepat kalau saya bilang itu. Kalau ngereng-ngereng saya takutnya pada waktu sakit yang benar itu kan menghilangkan energi banyak, tubuh banyak sehingga beliau pasti nggak bisa makan. Saya berpikir ini di rumah sakit aja. Kalau di rumah sakit kasih suntikan apa, insya Allah saya tahu. Makanya udah di rumah sakit nanti suntik begini gitu aja. Cuma saya nggak tahu beliau mau gimana. Tapi menurut beliau setelah sembuh itu cerita, saya tidak mau minta full. Saya minta suntiknya separuh aja, bagus. Oh gitu ya? Kenapa itu minta separuh? Ya karena bahan yang dipakai itu ya cukup keras ya? Cukup keras, cukup berbahaya lah untuk otak istilahnya. Jadi saya bilang. Waktu ini perut saya mau besar, Ustaz. Oh iya, pada itu. Iya, pembesarnya itu ketika disuntik atau iya setelah disuntik. Apa itu reaksi obatnya karena reaksinya luar biasa. Jadi perut saya membesar waktu itu. Salah satunya memang itu. Jadi karena kekakuan, karena ini saya bilang sama beliau iya, memang istighfar di titik itu aja. Mohon ampun jika memang mau membantu keluarga, mau menolong keluarga itu, kalau ada kekakuan, kalau keras, kalau ada emosi, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kuncinya di situ titiknya. Nanti insya Allah kalau nggak perlu pasti insya Allah nggak apa-apa. Tapi ini panjang, anunya panjang istilahnya. Jadi saya takut kalau beliau nggak kuat, sakitnya itu kan sakit sekali ya. Jadi nggak kuat itu habis tenaganya kan nggak bisa makan, nggak bisa ini. Kalau dokter kan dibantu dengan infus mungkin ya. lah paling tidak. Nah seperti itu kata kurang lebihnya. Nah setelah sembuh ini apa yang harus dilakukan oleh Ibu Aini untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi lagi? Ini karena setelah bisa jalan kayak nemuin saya ya, nasihat saya cuma itu, saya sambil nyengir aja. Jadi kalau harus berubah sikap ya? Ya harus. Maksudnya yang kemarin kita ngerti kalau misalnya harus jangan kaku, harus lembut seperti itu. Iya, seperti itu. Kalau misalnya dalam waktu sakit, kemudian langsung merubah sikap, kira-kira apakah bisa langsung sembuh? Oh bisa, insya Allah bisa. Cuma itu kan tergantung kesalahan-kesalahan beliau dulu yang beliau kerjakan. Jadi bukan berarti kalau mamanya sekarang minta ampun, mamanya ada dalam salah satu ayat diceritain nih, kelihatannya ini sekejap nih. Illal ladzina tabu waslahu wa bayanu. Ini memang dijawab dalam satu ayat oleh Allah Ta'ala, wa'ulaika atubu alaihim. Jadi mereka yang telah taubat, illalladzina tabu, mereka yang telah taubat, waslahu, dan melakukan perbaikan. Berarti ini ada waktu. Wabayanu, mereka sudah memberikan pengertian atau nasihat kepada orang lain. Baru Allah menjawab, wa'ulaika atubu alaihim. Maka taubat mereka yang aku terima. Memang ini kelihatannya satu ayat, kelihatannya waktunya ini singkat. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir tobat ini memang harus kan gitu ya. Betul. Kemudian ditakar dengan berapa banyak sih kesalahan kita, itu kan harus ditakar. Kemudian kalau keras itu kerasnya banget atau kerasnya itu sesekali kan ditakar juga ya kan. Istilahnya kalau kalau memang kita mau timbang-timbangan sama Allah ya memang seperti itu. Jadi sehingga pada waktu momennya beliau, kenapa saya bilang ini bisa 2 bulanan. Saya berpikir, saya ngomong sama beliau, ini 2 bulan. Saya bilang, jenengan nanti bisa nggak kuat loh, tapi jangan ke saya aja gitu. Ini harus ke dokter karena nanti efeknya biar lebih bagus ke tubuh gitu loh. Maksud saya seperti itu. Karena saya yakin ini nggak kuat. Saya yakin ini nggak kuat gitu loh. Karena saya tahu beliau, kenal beliau.
mohon maaf ya Bu ya. Jadi kekerasan beliau itu saya tahu persis, kekakuan beliau itu saya tahu persis gitu, emosinya ya tahu. Sehingga dengan tahu begini kan saya sudah insya Allah bisa nakar kira-kira ini sembuhnya ya kira-kira sekian bulan gitu. Itu saya sudah ya alhamdulillah mengira-ngiranya sudah pas lah. Nah dari sanalah saya harus berpikir nih harus saya hanya cuma mohon ampun tentang yang ini, titik ini aja insya Allah. Nah, makanya dari situ sebenarnya mulailah beliau jalani sehingga sampai sehat. Alhamdulillah. Sekarang apa Ibu yang dirasakan Bu? Insya Allah Setelah mengikuti nasihat dari Pak Ustadz. Insya Allah sudah boleh dibilang hampir 100%. Udah ya, secara Karena kesehatan fisik sudah alhamdulillah ya, nggak ada keluhan lagi. malah lebih baik lagi. Lebih baik sekarang. Alhamdulillah. Lalu Sudah hubungan umroh dengan 2 kali. Oh iya, alhamdulillah. Subhanallah. Jadi di sana muter tawaf terus. insya Kuat Allah, ya. Kuat. Kalau Alhamdulillah. kalau ingat waktu Ibu terkapar, waduh, kayaknya nggak mungkin. Tapi itu berkat izin dari Allah ya, dan juga atas bantuan Ustadz Danu. Nah, terus hubungan Ibu dengan saudara Ibu itu bagaimana sekarang? Baik. Ya, saya yang jelas saya minta maaf. Minta Jadi maaf saya nasihati adik saya, tetapi saya ngotot, jengkel gitu. Minta Jadi maaf ya. harusnya nasihat, kata Pak Ustadz, kalau nasihat ya nasihatnya yang baik. Pak Ustadz, saya mau nanya, ini kan karena dalam sebuah keluarga itu pasti ada care ya antara satu saudara dan saudara yang lain. Cuman caranya mungkin berbeda-beda. Nah, seperti Ibu Aini, dia pengen care ke saudaranya, tapi caranya mungkin keras sehingga tidak bisa menerima demikian, si saudara ini nggak bisa menerima begitu saja. Nah, seandainya kita keras, tapi saudaranya ini bisa menerima gitu, nasihat dari kita walaupun keras, apakah itu juga akan kena penyakit ke? Sama. Tetap ya? Sama. Kenapa? Persoalannya itu bukan ke orangnya, persoalannya kita tanggung jawabnya kan kepada Allah. Allah itu menyuruh nggak boleh keras. Salah satunya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Berarti ini tidak ada kekerasan sebenarnya. Kalau mau menyampaikan sesuatu ya sampaikan baik-baik aja cukup gitu. Persoalan dia mau nerima atau tidak itu kan hidayah Allah sebenarnya. Jadi kalau momennya ya kerasnya ini dianggap itu betul, kalau saya kalau itu manusia boleh, tapi kalau kita berbicara tentang akidah nggak boleh. Gitu kan beda nih. Kalau kita bicara akidah nggak boleh. Kalau sudah bicara akidah, keimanan, yang keras itu salah. Walaupun kita bisa memahami misalnya, walaupun orang lain kakak saya keras misalnya, tapi saya memahami emang karakternya gitu ya, saya menerima gitu. Iya nerima, tapi kan kepaksa ada kepaksanya sebenarnya. Tapi kan maunya menerima itu kan sudah karena belajar ikhlas saja, belajar memahami kakak. Tapi kakak sendiri pada Allah Ta'ala kan tetap salah. Seperti itu. Iya. Jadi terus pengobatannya itu maksudnya kayak ganjaran dari Allah itu seperti itu. Iya, salah satunya kayak begini, salah satunya. Kalau mau ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau saya nggak mau, mending saya pilih jalan di jalan Allah aja. Yang gimana? Memberi nasihat dengan lemah lembut ya. Udah itu aja jalanin. Kalau mereka tidak mau ya sudah nggak apa-apa. Kenapa mereka itu? Nanti kan mereka itu kan pikiran kita. Kalau beliau tidak mau, beliau sudah akil balik, sudah menikah, sudah punya anak, sudah pilihan sendiri. Dia mau masuk surga, mau masuk neraka, dia sudah milih. Kita sebagai menghormati seorang aja, ya. Saudara ya, kita sudah memberikan nasihat. Tinggal aja biarin. Beliau terbuka hatinya, serahkan aja sama Allah Ta'ala. Kita nggak bisa memaksa. Betul. Tugas kita hanya menyampaikan ya. Iya, kita menyampaikan. Nah, kalau beliau itu ya harus gitu. Awas kalau enggak ya.